Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi ke-13 yaitu siklus konversi. Perkenalkan, nama saya Rifa Andriani. Saya Tiffany Juri Samsabila. Saya Mutiara Lara. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada definisi dan lingkup siklus konversi. Nah, definisinya itu siklus konversi memproses bahan baku dan suplai transaksi produk jadi atau barang atau jasa yang siap dijual. Transaksi ekonomi yaitu sistem akuntansi mencatat konsumsi bahan baku, tenaga kerja dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa. Sistem aplikasi dalam siklus konversi yaitu dalam perusahaan jasa seperti sistem pengajian dan sistem akuntansi biaya, dalam perusahaan dagang itu sistem pengajian dan sistem persediaan, dalam perusahaan manufaktur itu sistem pengajian, sistem persediaan dan sistem akuntansi biaya. Selanjutnya ada sistem persediaan atau tujuan dan metode. Tujuan sistem persediaan yang pertama melihara catatan persediaan, memberitahu manajer jika ada barang yang perlu ditambah, mengendalikan tingkat bahan baku dan produk jadi atau manufaktur, dan menjamin barang tersedia untuk dijual kembali atau dagang. Untuk metode akuntansi persediaan itu terbagi menjadi dua, ada metode periodik dan perpetual. Untuk metode periodik yaitu tidak menyelenggarakan catatan mutasi persediaan, menggunakan rekening pembelian dan posisi persediaan diketahui dalam perhitungan fisik periodik. Kalau metode perpetual adalah menyediakan catatan mutasi persediaan atau kartu persediaan, posisi persediaan diketahui setiap saat, dan pembelian langsung menambahkan rekening persediaan barang dagang. Selanjutnya ada prosedur persediaan. Yang pertama itu ada laporan pengiriman barang. Selanjutnya program validasi. Yang ketiga ada update file induk persediaan dan cetak laporan kontrol. Selanjutnya ada sistem produksi atau aktivitas utama. Jadi definisinya itu adalah rangkaian atau aktivitas bisnis untuk proses pembuatan produk. Terdapat 4 aktivitas utama. Yang pertama perencanaan produk yaitu menentukan spesifikasi. Isinya itu ada dokumen seperti daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan. Yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Itu menetapkan cara kerja, kapan produksi seperti metode MRP, 2, dan JIT. Yang ketiga ada kegiatan produksi, proses pembuatan produk seperti mencatat atau konsumsi sumber daya. Yang terakhir ada akuntansi biaya, yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, dan membebankan biaya. Selanjutnya ada sistem akuntansi biaya untuk tujuan dan jenisnya. Nah, tujuannya sendiri untuk menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kerja, menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP. Untuk jenis sistem biaya yang pertama ada harga pokok pemesanan, yaitu untuk produk heterogen seperti mencatat perpesanan. Yang kedua ada harga pokok proses, itu untuk produk homogen atau massal seperti mencatat per departemen atau proses. Selanjutnya ada prosedur akuntansi biaya atau manual. Nah, jadi alur dokumennya itu yang pertama melalui pengawasan produksi. Nah, itu membuat perintah produksi ke pabrik dan akuntansi biaya. Yang kedua itu ada pabrik. Nah, pabrik itu membuat bukti permintaan bahan ke gudang dan tiket kerja ke akuntansi biaya. Selanjutnya yang ketiga ada akuntansi biaya, yaitu menerima perintah produksi, bukti permintaan bahan, tiket kerja dan laporan produksi selesai. Yang keempat ada akuntansi biaya, itu untuk menghitung HPP per unit, membuat jurnal, voucher dan posting. Selanjutnya ada prosedur akuntansi biaya untuk komputer. Jadi perbedaan intinya itu dari data dokumen fisik seperti perintah produksi, bukti permintaan dan tiket kerja itu diinput ke komputer. Nah, untuk pemrosesannya itu komputer menjalankan program validasi dan update file harga pokok pesanan. Untuk outputnya komputer mencetak laporan harga pokok pesanan dan jurnal voucher secara otomatis. Selanjutnya ada pengendalian utama sistem akuntansi biaya. Nah, di sini ada ancaman. Ancamannya berupa transaksi tidak bisa diotorisasi atau produksi berlebih atau investasi sifat tetap. Lalu ada pencurian persediaan. Ada juga kesalahan pencatatan yaitu HPP atau nilai persediaan yang salah. Selanjutnya ada pengendalian berupa otorisasi yang tepat waktu, password atau metric akses, verifikasi close loop. Ada juga pembatasan akses fisik, pemisahan tugas yaitu penyimpanan dan pencatatan, lalu ada dokumentasi transfer atau move ticket. Selanjutnya ada verifikasi validitas data berupa cek digit, lalu rekonsiliasi periodik yaitu akuntansi biaya dan buku besar. Lalu ada juga sistem manajemen SDM atau penggajian. Yang pertama ada definisinya yaitu aktivitas bisnis untuk mengelola karyawan secara efektif. Sistem penggajian, komponen vital, menghitung gaji, mencetak cek, memelihara catatan gaji kumulatif. Lalu ada juga aktivitas utama berupa seleksi, pelatihan, penempatan, penggajian, evaluasi kinerja, dan pemberhentian. Ada juga input kunci, kartu jam kerja, perubahan gaji dan atau tarif. Dan yang terakhir ada output kunci berupa cek gaji, daftar gaji, dan laporan PPh. Lalu ada juga prosedur penggajian secara manual. Alur dokumennya yang pertama itu supervisor memverifikasi kartu jam kerja atau tiket kerja. Lalu yang kedua ada bagian gaji, membuat daftar gaji dan catatan gaji kumulatif ke utang. Yang ketiga ada bagian utang, membuat voucher ke keuangan. Yang keempat ada keuangan atau kasir, dia membuat atau menandatangani cek gaji dan cek transfer kas. Yang terakhir ada akuntansi, pihak akunting posting jurnal pembayaran gaji. Lalu ada prosedur penggajian dengan menggunakan komputer. Prosesnya dari data gaji diinput, program pengurutan membandingkan dengan file induk gaji, lalu perhitungan gaji dan potongan. Output komputernya berupa cek gaji, daftar gaji, dan laporan periodik secara otomatis. Lalu ada juga pengendalian utama sistem penggajian. Ancaman-ancamannya berupa pengubahan file induk gaji secara tidak sah, gajinya jadi fiktif atau tarifnya salah. Ada juga data jam kerja yang tidak akurat, pemrosesan gaji tidak akurat. Pengendaliannya bisa dengan pemisahan tugas, SDM, VS penggajian, VS kas, pengendalian akses dengan password atau matrix. Lalu ada validasi input data, limit atau range checks perbandingan kartu jam kerja vs tiket kerja. Lalu yang terakhir ada rekening giro khusus gaji atau infresh fund, batch total, memastikan semua tercatat dan rekonsiliasi periodik. Ada juga ancaman terhadap cek gaji dan data SDM. Ancamannya berupa pencurian atau kecurangan atau distribusi cek gaji. Lalu ada juga ancaman berupa kehilangan atau pengungkapan data yang tidak sah, data gaji atau SDM-nya. Lalu pengendaliannya berupa cek bernomor urut tercetak, pemisahan tugas, membuat cek vs mendistribusikan cek. Yang terakhir ada akses ke database SDM harus dilindungi, enkripsi, password, dan backup. Selanjutnya ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan nomor 1, jelaskan tujuan setiap subsistem dan siklus konversi. Jawabannya, tujuan subsistem dalam siklus konversi adalah agar setiap bagian dapat menjalankan fungsinya seperti subsistem produksi yang mengatur proses produksi, subsistem persediaan yang mengelola bahan baku dan barang jadi, subsistem akuntansi biaya yang mencatat serta melaporkan biaya, dan subsistem penggajian yang menghitung serta membayarkan gaji karyawan. Pertanyaan kedua, jelaskan subsistem apa saja yang digunakan oleh setiap jenis perusahaan. Jawabannya, subsistem yang digunakan berbeda pada tiap perusahaan. Perusahaan jasa hanya memerlukan subsistem penggajian dan biaya operasional. Perusahaan dagang membutuhkan subsistem persediaan dan penggajian, sedangkan perusahaan manufaktur menggunakan semua subsistemnya, yaitu produksi, persediaan, penggajian, dan akuntansi biaya.
Pertanyaan ketiga, jelaskan dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem produksi. Jawabannya, dokumen yang dipakai dalam sistem produksi antara lain order produksi, bukti permintaan bahan, kartu biaya produksi, kartu jam kerja, serta laporan hasil produksi yang berisi jumlah produksi jadi maupun cacat. Pertanyaan keempat, jelaskan urutan-urutan aktivitas sistem akuntansi biaya untuk sistem manual. Jawabannya, urutan aktivitas dalam sistem akuntansi biaya manual dimulai dari pencatatan penggunaan bahan baku, pencatatan jam kerja tenaga kerja, pengumpulan biaya overhead, pengalokasian biaya kartu biaya produksi, hingga perhitungan harga pokok produksi dan pembuatan laporan biaya produksi. Pertanyaan nomor 5, uraikan aktivitas pengawasan pada sistem akuntansi biaya manual. Aktivitas pengawasan dalam akuntansi biaya manual dilakukan dengan membandingkan biaya standar dan akrual, memeriksa dokumen pendukung, mengawasi penggunaan bahan serta jam kerja karyawan, dan mengevaluasi laporan biaya untuk mendeteksi penyimpangan. Pertanyaan nomor 6, jelaskan isi pokok daftar gaji karyawan. Jawabannya, isi pokok daftar gaji karyawan meliputi identitas karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan lembur, potongan seperti pajak atau BPJS, serta gaji bersih yang diterima. Pertanyaan nomor 7, uraikan peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan sistem akuntansi biaya. Jawabannya, pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi biaya dapat meningkatkan efisiensi melalui pencatatan otomatis, integrasi data antar bagian, pelaporan real time, serta pengendalian internal untuk mencegah kecurangan. Pertanyaan nomor 8, uraikan urutan-urutan aktivitas dalam sistem akuntansi biaya. Jawabannya, urutan aktivitas akuntansi biaya meliputi identifikasi dan klasifikasi biaya, pencatatan ke dokumen akuntansi, pengelolaan ke produk atau departemen, perhitungan total biaya, hingga penyusunan laporan biaya dan harga pokok penjualan. Nomor 9, jelaskan bagian-bagian yang melaksanakan sistem penggajian, jenis keputusan yang dibuat, dan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tersebut. Bagian-bagian yang terlibat dalam sistem penggajian adalah personalia yang mengurus data karyawan, bagian pencatat waktu yang merekam absensi, bagian penggajian yang menghitung gaji, serta bagian akuntansi yang mencatat transaksi. Keputusan yang diambil meliputi lembur, potongan, dan alokasi tenaga kerja dengan informasi berupa absensi, jam kerja, dan tarif. Pertanyaan nomor 10, jelaskan catatan akuntansi dan dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian serta laporan yang dihasilkan oleh sistem penggajian. Jawabannya, catatan akuntansi dalam sistem penggajian berupa jurnal gaji, buku besar, dan kartu biaya tenaga kerja. Dokumen yang digunakan antara lain daftar gaji, slip gaji, serta bukti kas keluar. Laporan yang dihasilkan adalah laporan biaya tenaga kerja, rincian gaji karyawan, dan laporan potongan. Jadi kesimpulan dari bab 13 ini adalah siklus konversi adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi melalui kegiatan produksi. Sistem ini melibatkan 4 subsistem utama: persediaan, produksi, akuntansi biaya, dan penggajian. Sistem persediaan mengolah bahan baku dan produk jadi dengan metode periodik dan perpetual. Teknologi informasi membantu mempercepat input data, validasi, pengalihan internal, dan menghasilkan laporan otomatis.